Apa yang terjadi saat itu? Hukum hanya menjadi algojo penguasa. Media informasi menjadi humasnya penguasa. Ya. Kezoliman di mana-mana, penistaan terhadap agama dan orang mulia terjadi di mana? Di mana-mana. Barang siapa yang menyakiti waliku, menzolimi waliku, maka sungguh aku umumkan perang kepadanya. Dan jika Allah memerangi siapapun, ada yang bisa mengalahkan Allah? Andaikan semua makhluk yang membenci kaum muslimin dan para ulama berkumpul untuk memerangi Allah, siapa yang menang? Allah. Nah, bagaimana Allah memerangi mereka yang Allah perangi? Dengan cara apa? Dengan cara satu, ditimpakan bencana alam. Ya, kedua, ditimpakan penyakit. Ketiga, ditimpakan azab dalam bentuk kematian secara tiba-tiba. Barang siapa yang menyakiti waliku, menzolimi waliku, maka sungguh aku umumkan perang kepadanya. Dan jika Allah memerangi siapapun, ada yang bisa mengalahkan Allah? Andaikan semua makhluk yang membenci kaum muslimin dan para ulama berkumpul untuk memerangi Allah, siapa yang menang? Allah. Nah, bagaimana Allah memerangi mereka yang Allah perangi? Dengan cara apa? Dengan cara satu, ditimpakan bencana alam. Ya, kedua, ditimpakan penyakit. Ketiga, ditimpakan azab dalam bentuk kematian secara tiba-tiba. Ya, ini perang. Nah, ini membuktikan kalau Allah Maha Hidup. Sekali lagi, Allah bukan patung. Allah berbuat. Dan perbuatan Allah ini terkadang tidak diduga oleh hambanya. Ya, dan perbuatan Allah inilah yang menjadi bagian dari keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah Rabb, Maha Hidup. Yang kedua, yang kita kaitkan sebagai makna dari Al-Hayyu, sifat Allah ini, bahwa Allah Maha Hidup, adalah bahwa Allah tidak lengah kepada apa yang dilakukan orang-orang zalim. Dan ini yang Allah kemukakan di dalam Al-Quran surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Dan janganlah kamu mengira kalau Allah lengah. Ya, Allah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim di muka bumi. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya orang-orang zalim itu dengan kezaliman mereka ditangguhkan oleh Allah sampai hari di mana mata mereka akan terbelalak. Kezaliman yang mereka lakukan justru membuat hamba-hamba yang dizalimi itu makin kuat. Maka ketika Islam ditekan, makin kuat Islam ditekan, maka Islam makin kuat. Makin ditekan kaum muslimin, maka mereka makin kuat. Betul? Kita akan menyaksikan tidak lama lagi. Baik, Ibu-ibu, satu hal yang juga kita tidak bisa memungkiri, dan ini pasti terjadi, bahwa mendekati hari kiamat zaman kita tidak makin baik. Ya, saya pernah menyampaikan di sini. Ya, kisah di mana para tabi'in yang mana mereka hidup di bawah kepemimpinan Al-Hajjaj. Al-Hajjaj adalah satu khalifah dari dinasti Umayyah yang menciptakan kondisi kepemimpinannya, menciptakan kondisi stagnan atau kondisi yang terburuk sepanjang kehidupan kaum muslimin di muka bumi. Dan kondisi di mana Al-Hajjaj memimpin tidak jauh beda dengan kondisi kita hari ini. Dan ingat, saya tidak menyebutkan rejim yang berlaku sekarang seperti Al-Hajjaj, ya, tidak. Ya. Apa yang terjadi saat itu? Hukum hanya menjadi algojo penguasa. Media informasi menjadi humasnya penguasa. Ya. Kezoliman di mana-mana, penistaan terhadap agama dan orang mulia terjadi di mana? Di mana-mana. Maka pada saat itu mereka curhat dan komplain kepada sahabat yang paling akhir hidup, yaitu sahabat Anas bin Malik. Fasyakawna anil Hajjaj, kami komplain, curhat kepada Anas bin Malik tentang Al-Hajjaj. Gimana ini wahai Kang Anas, apa yang harus kita lakukan? Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa ba'dahu asyarrum minhu.
Bersabarlah kalian karena sesungguhnya tidak akan datang satu zaman, satu masa, satu tahun kepada kalian, melainkan zaman, masa, tahun sesudahnya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Terasa tidak? Terasa tidak? Ya, jadi jangan harap tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Tidak, secara kondisi. Ya. Sekali lagi, kata Anas bin Malik, isbiru, bersabarlah kalian. Fa'inahu la ya'ti alaikum zamanun illa ba'dahu asyarun minhu. Bersabarlah kalian karena sesungguhnya tidak akan datang satu zaman, satu masa, satu tahun, melainkan zaman, masa, tahun sesudahnya jauh lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Hakadha sami'tuhu min nabiyyikum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang aku dengar dari nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu memang betul terasa. Zaman kita hari ini, terutama di tanah air kita, tidak lebih baik daripada zaman sebelumnya. Dan itu terasa betul. Nah, apa yang membuat masa itu makin buruk? Makin dahsyatnya fitnah demi fitnah yang melanda umat Islam. Yang fitnah demi fitnah ini akan datang ibarat ombak di lautan. Terkait dengan ini terungkap ketika para sahabat para sahabat dan tabi'in, ya, karena sahabat pasti itu banyak yang hidup, sedang berdiskusi dengan Hudzaifah ibn Yaman. Tiba-tiba Umar bin Khattab datang dan berkata, ayyukum yahfazu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitan? Siapa orang di antara kalian yang hafal hadis Rasulullah tentang fitnah? Kata Hudzaifah, at-fitnatul lati tata'allaq bina rajuli wa mali? Apakah fitnah yang melanda seseorang sehingga teruji dengan hartanya? Oh, bukan. Bainal mar'i wa zawji, antara seorang suami dengan istrinya atau istri karena suaminya? Bukan. Fa'anil fitnatil lati tas'alu anha ya Umar? Lalu tentang apa fitnah yang kau tanyakan kepada kami? Fitnah macam apa yang kau tanyakan kepada kami? Kata Hudzaifah, al-fitnatul lati tatamuju kamaujil bahri. Tamuju kamaujil bahri. Aku bertanya pada kalian tentang fitnah yang datangnya bertubi-tubi seperti ombak di lautan. Oh, kalau itu aku hafal, kata Hudzaifah. Aku tahu tuh fitnah tentang ini. Begitu ya. Akana baina tilkal fitnah wa bainana babun yuhajabu bainahuma. Apakah antar fitnah itu dengan kita ada pintu yang menghalanginya? Oh, ada. Ada pintu yang menghalangi antara fitnah itu dengan kita. Adzalikal bab yuftah aw yukasar. Apakah fitnah itu dibuka atau didobrak? Apa jawaban Hudzaifah bin Yaman? Bal yukasar. Bahkan fitnah itu bahkan pintu itu didobrak. Apa bedanya pintu didobrak dengan dibuka? Kalau pintu dibuka biasa, kunci misalnya dikunci, dibuka kuncinya, dibuka seperti biasa, bisa ditutup lagi tidak? Bisa dikunci lagi? Bisa berfungsi kembali? Bisa. Tapi kalau didobrak, artinya pintunya hancur. Berarti tidak berfungsi lagi. Oh, didobrak ya. Baik, terima kasih Hudzaifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergilah Umar bin Khattab. Para sahabat bingung tuh. Apa yang kalian bicarakan berdua? Aku membicarakan fitnah yang disebutkan Rasulullah. Bahwa fitnah itu satu, datang bertubi-tubi seperti ombak di lautan tanpa henti. Kedua, antar fitnah itu dengan kita ada pintu yang menjaganya. Terus tadi pintunya didobrak. Iya, didobrak. Artinya tidak bisa melindungi umat kita, umat ini dari fitnah tadi. Terus apa pintu itu? Atau siapa pintu itu? Nah, pintu itu Umar bin Khattab sendiri. Oh gitu ya? Apakah Umar tahu, sadar kalau pintu yang dimasukkan itu Umar sendiri? Iya, dia yakin betul kalau itu dirinya. Karena Rasulullah pernah menyebutkan bahwa Umar ini akan terkena fitnah, dan dialah pintu yang menjaga umat dari fitnah akhir zaman. Terbukti kan? Umar adalah khalifah pertama yang mati dibunuh. Betul? Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah yang dianggap pahlawan oleh kaum Syiah. Dianggap pahlawan oleh kaum Syiah. Maka sejak Umar, dimulai dari Umar sampai Turki Utsmani hancur, pergantian kepemimpinan melalui pembunuhan khalifahnya. Utsman bin Affan dibunuh, Ali dibunuh, Hasan mati dibunuh dengan cara diracun, Husain dibunuh dipenggal di Karbala, sampai berikutnya, sampai Sultan Abdul Hamid yang terakhir itu pun dibunuh. Nah, ini jelas bagi kita. Betulkah fitnah itu datang bertubi-tubi? Ya, datang bertubi-tubi, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, bagaimana kondisi umat Islam pada saat itu? Nah, Rasulullah sampaikan, yushiku an tada alaikumul umam. Aku khawatir kalian akan dimangsa oleh umat bangsa-bangsa di dunia. Kama tada
akalatu ila qas'atiha. Kama tadal akalata ila qas'atiha. Sebagaimana hidangan yang siap disantap dari seluruh ujung, dari seluruh arah. Para sahabat berpikir Rasul menyebutkan kita seperti makanan yang akan disantap oleh para pemangsanya dari seluruh arah. Berarti jumlah kita sedikit. Maka mereka bertanya, amin kilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah sehingga kami dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia? Apa jawaban Rasulullah? La, bal antum yawma idzin katsir. Tidak, bahkan jumlah kalian saat itu banyak, luar biasa. Para sahabat makin tidak mengerti. Jumlahnya banyak tapi dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia. Ya. Tapi apa kata Rasulullah? Walakinnakum gutsa'un ka gutsa'is sahil. Tapi kalian seperti buih di lautan. Walaupun jumlah kalian banyak tapi kalian seperti buih di lautan. Yang namanya buih tinggi menakutkan, tapi kalau kita tebas dengan tangan kita hancur berkeping-keping. Betul? Tidak punya kekuatan, itulah buih. Kayak buih deterjen. Ya, yang ada bermuara di ujung sungai.